Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik, di sini saya akan memberikan beberapa tanggapan terkait podcast dari Departemen Hubungan Internasional bersama dengan Dr. Nur Rahmat Yulianto. Baik, seperti kita lihat bahwa faktor utama sejarah politik Cina itu berawal dari peristiwa yang kita lihat. Salah satunya adalah Tiananmen 1989 yang terjadi di Cina. Kita bisa lihat bahwa pada masa tersebut terjadi revolusi yang besar-besaran, dan bahkan dari rakyat Cina tidak menginginkan terjadinya hal tersebut. Mereka sangat menentang sekali terhadap pemerintahan Cina. Dalam kasus ini kita bisa mengambil dua hal. Yang pertama, rakyat Cina tidak selamanya atau tidak semuanya tunduk begitu saja kepada kepentingan penguasa, kepada partai yang berkuasa. Seperti yang kita lihat dan kita ketahui bahwa beberapa kalangan ingin bahwa tidak selamanya kita harus mengikuti pemerintah, sementara pemerintah itu salah dalam melakukan tindakannya. Maka pemerintah harus memperbaiki kesalahannya tersebut, dan dari rakyat menginginkan itu untuk diperbaiki dengan baik. Dan dalam hal lain kita bisa melihat bahwa dalam kasus tersebut, peristiwa tersebut sebagai sebuah penentangan legitimasi dari politik mereka, ada terbagi dalam dua partai dalam peristiwa Tiananmen 1989. Yang pertama, partai pendukung demonstran liberal dan partai yang tidak suka kepada demonstran atau partai garis keras. Dalam hal ini kita bisa menganggap bahwa beberapa partai tersebut dianggap benar. Salah satunya yaitu partai dari pemerintahan. Mereka menang dalam kasus tersebut. Mereka menganggap bahwa ini merupakan ancaman, dan untuk mencegah bertambahnya luas dari ancaman tersebut, mereka melakukan penyerangan kepada demonstran-demonstran yang ada di tempat tersebut, sehingga terjadilah ancaman antara pemerintah dan rakyat pada saat itu. Dan itu sangat berbahaya bagi sistem politik mereka. Inilah yang dianggap dari partai politik garis keras. Mereka tidak menginginkan adanya demonstran. Seperti yang kita lihat, demokrasi yang ada di Cina itu lebih cenderung kepada demokrasi yang secara otoriter dilakukan. Karena jika kita melihat sejarah dan budaya dari politik Cina ini, bahwa pemerintah yang dahulu itu menggunakan sistem yaitu dinasti, yang sampai sekarang diikuti oleh pemerintahannya, karena mereka mengikuti sejarah dan budaya dari negara Cina. Yang dahulu yaitu pemerintah itu dilakukan secara dinasti, pemerintah kaisar adalah mutlak di negara Cina, sehingga mereka lebih mengutamakan otoriter berjalan dengan baik dibandingkan keterbukaan kepada masyarakatnya. Inilah yang juga menjadi peristiwa yang sangat mengesankan sampai sekarang, yaitu terjadinya peristiwa COVID-19 yang terjadi di Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah awal terjadinya itu sudah diketahui oleh seorang dokter yang ada di Wuhan, Cina. Dokter itu ingin menyebarkan informasi terkait bahwa COVID-19 ini sudah muncul dan ingin disebarkan kepada publik, tapi dari pemerintahnya menutup hal itu agar jangan sampai terjadi. Akhirnya dari dokter ini ditangkap dan dipenjarakan. Hal inilah yang menyebabkan sampai sekarang, karena kita lihat bahwa politik Cina cenderung menutup-nutupi, maka akhirnya inilah yang terjadi bahwa sampai sekarang
Cina dan negara-negara di dunia itu akhirnya menjadikan sasaran penyebaran dari COVID-19. Dan kita lihat bahwa demokrasi di Cina ini lebih cenderung tertutup dan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan demokrasi. Dan bagi Cina, demokrasi itu sangat asing bagi mereka. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.